Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda merasa seolah hidup Anda berjalan tidak seperti yang seharusnya? Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat yang menahan berkat atau langkah Anda. Mungkin Anda pernah merasakan semuanya mulai membaik, tetapi tiba-tiba justru runtuh tanpa alasan yang jelas. Jika iya, apa yang akan saya bagikan hari ini mungkin menjadi jawaban bagi kegelisahan Anda. Karena yang akan Anda dengar bukan sekadar teori, melainkan sebuah pemahaman rohani yang diwariskan oleh salah satu tokoh besar dalam sejarah gereja. Dialah Santo Padre Pio, seorang mistikus Katolik yang perjalanan rohaninya begitu dalam dan penuh keajaiban. Beliau bukan hanya seorang biarawan, tetapi jiwa yang hidup begitu dekat dengan surga. Ia melihat apa yang tak terlihat, mendengar apa yang tak terdengar, dan merasakan kedalaman spiritual yang tak banyak orang sanggup memikul. Dari pengalaman itulah muncul wahyu yang luar biasa. 3 kata sederhana yang memiliki kekuatan untuk memutuskan tekanan rohani, menghapus belenggu, dan memulihkan hidup seseorang yang mengucapkannya dengan iman yang tulus. Dan sebelum video ini berakhir, bukan hanya Anda akan mengetahui 3 kata itu, tetapi juga bagaimana cara menggunakannya untuk memutus setiap rantai yang mungkin mengikat perjalanan hidup Anda. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena jika Anda merasa sudah berdoa, berusaha dan berjuang, tetapi tetap menghadapi siklus yang sama, hubungan yang tiba-tiba hancur, kesempatan yang surut begitu saja, mimpi yang berhenti sebelum berkembang, maka ada sesuatu yang perlu Anda pahami lebih dalam. Kata-kata ini bukan formula ajaib, tetapi kunci spiritual yang diungkapkan langsung kepada seorang jiwa suci yang pernah melihat realitas rohani dengan mata batinnya sendiri. Dan siapapun yang siap mendengar, biarlah ia mendengarkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah mungkin ada gangguan rohani yang memengaruhi hidup Anda? Sebuah tekanan halus yang tidak terlihat, banyak orang menepis hal ini. Namun, Santo Padre Pio, seorang mistikus besar gereja, tidak pernah menyepelekannya. Ia menulis bahwa ketika sebuah jiwa sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, neraka merasakannya sebagai ancaman. Dan karena itu, pertempuran rohani adalah sesuatu yang nyata, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa dimenangkan. Justru sebaliknya, kemenangan itu sangat mungkin terjadi. Namun untuk menang, Anda harus tahu senjata apa yang harus digunakan. Dan salah satu senjata itu tersembunyi dalam tulisan-tulisan rohani telah diwariskan sampai kepada Anda. Sebelum kita sampai pada 3 kata tersebut, mari pahami terlebih dahulu kekuatan kata-kata dalam dunia rohani. Kitab suci mengatakan bahwa hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Padre Pio menegaskan hal yang sama. Satu kata yang diucapkan dengan cinta dalam doa, nilainya lebih besar daripada ribuan kata yang diucapkan tanpa hati. Karena itu, saat Anda tahu 3 kata ini dan mengerti mengapa kata-kata ini begitu kuat, jangan mengucapkannya sambil lalu. Ucapkan dengan hati, dengan iman yang hidup, dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan dan bekerja di balik setiap kata yang keluar dari bibir Anda. Jika Anda merasa selama ini ada hal-hal yang menghalangi perjalanan Anda, mungkin inilah saatnya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada kalanya seseorang mengalami mimpi buruk berulang, rasa tertekan tanpa sebab jelas, suasana hati yang tiba-tiba gelap, atau kesulitan yang datang tepat saat hidup mulai membaik. Menurut pengalaman mistik Santo Padre Pio, itu semua bisa menjadi tanda-tanda bahwa jiwa sedang berada dalam tekanan rohani.
Ada juga mereka yang mengalami pola kehancuran yang berulang, usaha yang hampir berhasil tetapi tiba-tiba gagal, hubungan yang terlihat baik namun runtuh tanpa alasan, atau rencana yang tiba-tiba hancur di detik-detik terakhir. Dan bila ini terjadi berulang, bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari pertempuran yang tidak terlihat. Padre Pio menjelaskan bahwa gangguan rohani dapat muncul karena berbagai hal. Pola negatif yang diwariskan dari generasi sebelumnya, kata-kata penuh kebencian yang pernah ditujukan kepada seseorang, rasa iri yang mengarah pada serangan batin, atau bahkan benda dan tempat yang pernah terpengaruh energi negatif. Banyak dari pengaruh ini bekerja secara halus, tidak dramatis seperti dalam film, tetapi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada kabar baiknya, setiap bentuk pengaruh itu berdiri di atas 3 hal utama: ketakutan, rasa bersalah, dan keraguan. Selama ketiga hal ini hadir dalam hati seseorang, pengaruh negatif mudah melekat. Tetapi ketika ketiga pilar ini diruntuhkan, semua tekanan rohani pun kehilangan kekuatannya. Inilah yang ditemukan dan diperkuat oleh pengalaman mistis Padre Pio. Dalam salah satu momen rohani paling mendalam, ia menghadapi serangan batin yang begitu berat, hingga ia merasa seluruh kekuatan gelap berkumpul untuk menjatuhkannya. Namun di saat itulah ia menerima wahyu 3 kata yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kata-kata yang menjadi senjata rohani setiap kali ia menghadapi kegelapan. Saat ia mengucapkannya, damai turun dengan segera. Suasana berubah, rantai batin terlepas, dan cahaya memenuhi ruangannya. Tidak hanya ia sendiri merasakannya, anak-anak rohaninya pun mengalami hal serupa. Bertahun-tahun kemudian, Santa Faustina Kowalska menerima konfirmasi rohani yang sama. Sekarang, setelah berabad-abad tersimpan dalam tulisan rohani, kata-kata itu diwariskan kepada Anda. 3 kata yang mampu memutus ketakutan, rasa bersalah, dan keraguan. 3 kata yang telah menolong banyak jiwa melewati masa-masa tergelap mereka. 3 kata itu adalah Yesus, aku percaya kepadamu. Sederhana, tetapi sangat kuat. Karena kekuatan bukan pada panjangnya kalimat, melainkan pada iman di baliknya. Nama Yesus memanggil kuasa surga. Aku percaya meruntuhkan rasa takut dan keraguan. Padamu mengarahkan seluruh harapan, seluruh pergumulan, dan seluruh hati kepada Dia yang mampu mengubah segalanya. Mengucapkannya bukan sekadar menyampaikan kata. Ini adalah penyerahan diri, deklarasi iman, dan ungkapan kepercayaan total kepada Tuhan. Padre Pio mengajarkan bahwa kata-kata ini perlu diucapkan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar diucapkan tanpa makna. Ucapkan dengan keyakinan, dengan harapan, dengan penyerahan total. Jadikan ini doa harian Anda saat bangun tidur, sebelum tidur, ketika mengalami tekanan, ketika gelisah, atau saat merasa kehilangan kedamaian. Dan jika Anda ingin mengalami pembebasan yang lebih mendalam, Padre Pio juga memberikan sebuah praktik sederhana untuk dilakukan selama 7 hari, ritual singkat namun penuh makna, yang membantu menenangkan hati dan membuka ruang bagi karya Tuhan dalam hidup Anda. Setelah Anda mengetahui 3 kata kuat ini, Anda dapat mempraktikannya dengan cara yang lebih mendalam, mengikuti ritual sederhana yang telah diajarkan oleh Padre Pio. Ritual ini bukan sekadar doa, tetapi sebuah perjalanan rohani yang penuh dengan pengabdian dan iman. Lakukanlah ini selama 7 hari berturut-turut, dan rasakan bagaimana ketenangan batin mulai menggantikan kekhawatiran yang selama ini mengikat Anda. Mulailah dengan memegang benda suci di tangan Anda. Ini bisa berupa salib, medali Santo Benedictus, rosario, atau bahkan Alkitab.
Yang terpenting adalah benda itu telah diberkati sebagai simbol iman Anda yang mengarah pada Tuhan. Pegang benda itu dengan penuh hormat, karena ini adalah simbol dari penyertaan Tuhan dalam perjalanan rohani Anda. Setelah itu, pilihlah tempat yang tenang, bebas dari gangguan. Jika bisa, berlututlah dengan sikap penuh penghormatan. Jika tidak memungkinkan, duduklah dengan hati yang penuh pengabdian, seolah-olah sedang berlutut di hadapan Tuhan. Biarkan hati Anda tenang dan fokus sepenuhnya pada momen ini. Kemudian, tarik napas dalam-dalam 3 kali. Setiap kali Anda menarik napas, bayangkan Anda menghirup kedamaian dari Tuhan. Dan saat Anda menghembuskan napas, lepaskan segala ketakutan, rasa bersalah, dan keraguan yang mungkin telah mengikat jiwa Anda. Setelah hati dan pikiran Anda tenang, dengan memegang benda suci tersebut dan nyatakan dengan penuh keyakinan, Yesus, aku percaya padamu. Yesus, aku percaya padamu. Yesus, aku percaya padamu. Ucapkan dengan sepenuh hati, dengan iman yang membara. Ini bukan sekadar doa biasa, tetapi deklarasi iman yang menguatkan jiwa Anda, menghancurkan setiap rasa takut dan keraguan, serta membuka jalan bagi berkat dan kedamaian Tuhan. Setelah Anda mengucapkan kata-kata tersebut, diamlah sejenak. Biarkan kedamaian yang datang dari kata-kata itu mengisi hati Anda. Tidak perlu meminta apa-apa secara khusus. Cukup percaya dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Rasakan bagaimana beban-beban rohani Anda mulai terangkat, dan bagaimana damai sejati mulai mengisi ruang hati Anda. Lakukan ritual ini setiap malam sebelum tidur. Jadikan ini sebagai perlindungan Anda sebelum memasuki tidur, dan sebagai cara untuk melepaskan segala stres dan kekhawatiran yang mungkin Anda bawa sepanjang hari. Ucapkan 3 kata ini dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan dan memberikan kedamaiannya. Mengapa 7 hari? Angka 7 dalam tradisi Kristen memiliki makna yang sangat mendalam. Tuhan menciptakan dunia dalam 7 hari. Dan Yesus berbicara 7 kata terakhir di salib untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, 7 hari menjadi simbol dari penyempurnaan spiritual. Dalam 7 hari ini, Anda akan membebaskan jiwa Anda dari pengaruh negatif yang telah bertahan terlalu lama. Mereka yang telah melakukan ritual ini dengan iman yang tulus melaporkan berbagai perubahan yang luar biasa. Mimpi buruk yang berulang akan berhenti. Pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya tertutup akan mulai terbuka. Kegelapan yang menyelimuti jiwa akan mulai sirna. Anda akan merasakan kedamaian yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Siklus kehancuran dan kesulitan yang berulang dalam hidup Anda pun akan mulai terputus. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah kuasa Tuhan yang bekerja melalui kata-kata yang diucapkan dengan iman yang murni. Sama seperti yang pernah dialami oleh Padre Pio dan banyak orang lainnya, Anda akan merasakan perubahan yang nyata dalam hidup Anda. Saya ingin berbagi dengan Anda beberapa kesaksian yang menggugah tentang bagaimana ritual ini telah membantu banyak orang. Ada seorang wanita yang hampir putus asa karena kegagalan dalam hubungan dan pekerjaan. Tetapi setelah menjalani ritual ini selama 7 hari, ia merasakan perubahan yang luar biasa. Hidupnya mulai menemukan kedamaian yang hilang. Dan hubungan yang terpisah perlahan-lahan mulai pulih. Saya juga mengenal seseorang yang berjuang dengan penyakit yang tak terdiagnosis oleh dokter. Setelah menjalani ritual ini, ia merasakan pemulihan yang luar biasa, yang sulit dijelaskan dengan logika medis. Ini bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi tentang bagaimana iman yang sejati bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Padre Pio sendiri berkata,
Jiwa yang percaya adalah seperti obor yang menyala di padang pasir. Kekuatan jahat bisa mengelilinginya, tetapi tidak akan pernah bisa memadamkannya. Ini adalah kekuatan yang ada di dalam diri Anda saat Anda benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya padanya. Dengan melakukan ritual ini, Anda tidak hanya mengikuti langkah-langkah rohani, tetapi juga membuka diri untuk menerima berkat dan pembebasan yang Tuhan ingin berikan kepada Anda. Ingat, ini bukan tentang mantra ajaib atau keajaiban instan. Ini tentang iman yang tulus dan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup Anda setiap hari. Jadi, mari kita mulai perjalanan rohani ini bersama-sama dengan kata-kata yang penuh kuasa. Yesus, aku percaya padamu. Jika Anda merasa tergerak dan merasakan perubahan dalam diri Anda, jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan bagaimana kekuatan doa dan iman telah membawa kedamaian dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk menyebarkan pesan ini kepada orang yang Anda cintai, karena banyak jiwa yang membutuhkan pembebasan spiritual ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, karena kebebasan rohani Anda dimulai sekarang. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.